Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Nababan. Dan dia memberitahukan sesuatu yang dianggap kebenaran oleh Ustadz Nababan ini. Kan dia adalah seorang mu'alaf, katanya mantan pendeta, mantan misionaris. Dan banyak orang dimu'alafkan oleh Ustadz Nababan ini. Dan lucunya teman-teman, kedua wanita itu hanya mendengar dan mengangguk-anggukkan kepala saja, seolah-olah memberi kesan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan itu semuanya benar. Nah, itulah lucunya ya. Orang harusnya ngerti kalau ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Di kitab sucinya, nanti yang paling mendasar dulu, di kitab sucinya. Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Oke. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Oke. Iya kan? Nah, iya kata mereka. cuma Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu. Wajib. Kami wajib percaya kepada Taurat, wajib percaya kepada Zabur, wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli, nah gitu kan, harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah. The Ten Commandments hanya 10. Itu yang tertulis di batu led, yang diterima oleh Moses. Betul? Yang tertulis di mana sekarang? Di kitab Keluaran pasal 20, ya kan? Ayat pertama apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, mau menyerupai manusia, menyerupai hantu, menyerupai batu, menyerupai binatang, itu tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh bikin patung yang menyerupai apa saja, tidak boleh. Itu kan? Nah, di situ hanya 10 titah. Kita tahu di perjanjian lama grup Taurat itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan. Ada 5 Taurat itu. Pertanyaannya, penambahan ini dari mana? Nah, kan gitu kan? Ya. Yang namanya kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Yang namanya wahyu itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Nababan. Ya, dia sedang menjelaskan kitab sucinya orang Kristen. Ya, di bagian pertama dia mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama itu ada 3 kitab. Pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, dan kitab Injil. Saya juga baru dengar ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan ini juga dari ustadz-ustadz yang lainnya. Saya juga baru tahu ternyata di kitabnya orang Kristen itu, perjanjian lama itu ada kitab Injil. Karena setahu saya, kitab Injil itu ada di kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu disebut dengan Injil sinopsis. Dan Ustadz Nababan mengatakan begitu meyakinkan ya. Kitab perjanjian lama itu ada 3. Taurat, Zabur, dan juga Injil. Dan dia katakan orang Islam juga percaya itu. Ya, tapi yang aslinya. Di sini secara tidak langsung dia sedang memberikan penegasan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu ada kitab-kitab yang palsu. Dan itulah sebabnya di akhir videonya mengatakan bahwa dari mana kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Dari mana itu semua? Sedangkan dia katakan kitab Wahyu. Wahyu Allah itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah, dia katakan orang Islam percaya juga kitab-kitab sebelumnya, tapi kitab-kitab yang
aslinya. Jadi Alkitabnya orang Kristen di hadapannya Ustadz Nababan ini itu sudah tidak asli. Jadi agak aneh. Dan lucunya teman-teman, dua wanita tersebut mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala dan mengatakan iya, oke, benar. Padahal apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan itu tidak ada yang benar, ya. Boleh saja, ya. Yang benar penyebutan saja kitab Taurat, ya benar, kitab Taurat. Tapi kitab Taurat yang mana dia tidak jelaskan. Karena kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu, kita akan menemukan kitab Taurat, kitab sejarah, kitab nabi besar, nabi kecil, dan dalam perjanjian baru kita menemukan kitab Injil, juga kitab sejarah, surat-surat, dan surat penggembalaan, dan kitab Wahyu. Semuanya banyak sekali. Dan itu semua kita percaya bahwa itu adalah wahyu Allah. Dan Ustadz Nababan pasti tidak percaya itu. Karena apa? Dia menolak kitab suci orang Kristen. Dari pernyataannya mengatakan, dari mana semua kitab itu kok bisa ditambah-tambah? Ya karena dia tidak percaya firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini teman-teman harus dijawab. Dan orang yang dengar harus kritis. Saya mau pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan itu tidak benar. Karena orang Kristen tidak percaya seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan ini. Kitab Perjanjian Lama itu di dalamnya tidak ada Injil, ya. Kitab Injil itu ada di dalam Perjanjian Baru. Kalau toh kesimpulan dari Ustadz Nababan mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu tidak asli lagi, ya seharusnya dia tunjukkan dong mana yang tidak asli, lalu tunjukkan juga yang aslinya yang mana. Supaya ada perbandingan dan kita bisa melihat ini asli atau salah. Sebetulnya logikanya ya, kekristenan itu, yang asli itu tidak mungkin meniru yang tidak asli. Yang asli tetaplah yang asli. Dan dia tidak pernah dan tidak akan mungkin meniru yang tidak asli. Alkitab orang Kristen itu asli. Kita percaya itu adalah firman Allah yang telah diwahyukan dan Allah Roh Kudus menjaga firman-Nya. Sehingga apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu tidak mungkin salah. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga semua kitab di dalam Kejadian dan Wahyu adalah kebenaran. Kira video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.